Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang bakteri asam laktat dari limbah kubis untuk biosanitizer sayuran segar. Kami beranggotakan 1. Sherly Rima Agustin dengan NPM 17690016, 2. Meli Hilmiati dengan NPM 17690025. Pendahuluan. Indonesia memiliki banyak sekali potensi alam. Salah satunya yaitu sayuran. Sayuran dapat hidup di dataran rendah maupun dataran tinggi. Salah satu sayuran yang dapat hidup di dataran tinggi yaitu kubis. Kubis dapat menghasilkan bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat dapat menjaga mutu dan keamanan sayuran. Penggunaan agensia biologi bakteri asam laktat untuk menangani kontaminan mikroba pada sayuran segar. Pencucian dengan biosanitizer asam laktat. Bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat adalah bakteri yang dapat menghasilkan asam laktat, baik secara tunggal maupun campuran antara asam laktat beserta hasil-hasil metabolit yang lain. Bakteri asam laktat secara umum memiliki dua bentuk, yaitu batang dan bulat. Beberapa sifat bakteri asam laktat adalah katalase negatif, gram positif, non-motil, sel tunggal atau membentuk pasangan, tidak membentuk spora, dan tahan terhadap asam. Asam laktat yang dihasilkan memberikan aroma dan flavor pada makanan terfermentasi, mampu berperan sebagai agen diversifikasi pengolahan pangan, sebab bakteri ini memiliki kemampuan mendegradasi gula-gula yang terkandung dalam medium pertumbuhannya menjadi gula sederhana, mendegradasi protein dan peptida menjadi asam amino. Tujuan sanitasi dengan biosanitizer asam laktat sebagai sumber probiotik yang dapat meningkatkan kesehatan konsumen, menjaga mutu dan keamanan bahan pangan dari sumber kontaminan, mengurangi penggunaan klorin sebagai bahan sanitasi sayuran dan buah. Paparan tingkat kontaminasi mikroba pada sayuran. Aspek-aspek mutu dan keamanan pangan umum didasari oleh berbagai pengalaman maupun informasi yang diperoleh dari berbagai sumber terkait dengan pentingnya mutu dan keamanan pangan. Berbagai kasus keracunan tidak hanya terjadi di negara berkembang. Di Amerika Serikat, kasus kematian disebabkan oleh penyakit akibat mengkonsumsi makanan berasal dari buah dan sayuran yang terkontaminasi mencapai 13,8%. Tabel 1. Kasus munculnya penyakit di pangan Amerika Serikat pada tahun 1993 sampai 1997. Sumber Dewanti Haryadi 2005. Proses pengawetan dapat dilakukan secara biologis atau mikrobiologis. Proses ini disebut dengan sistem ensiling. Metode sistem ensiling yaitu limbah kubis yang sebelumnya telah dibersihkan, kemudian ditambahkan konsentrasi garam NaCl 3%, yang selanjutnya ditambahkan aquades, kemudian diinkubasi selama 10 hari, selanjutnya disaring hasil fermentasinya, kemudian dipasteurisasi suhu 78 derajat Celcius, selanjutnya didinginkan selama 20 menit, kemudian dilakukan analisa larutan asam laktat yaitu pH, bau, dan juga warna. Langkah perendaman buah-buahan yang akan diuji ke dalam larutan asam laktat. Buah atau sayuran harus dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran tanah ataupun bahan lain yang tidak perlu, kemudian ditiriskan. Buah atau sayuran tersebut kemudian direndam dalam larutan hasil fermentasi kubis sesuai dengan perlakuan masing-masing. Sampel buah selanjutnya disimpan pada suhu kamar. Dilakukan pengamatan pada kondisi sayur secara fisik yang meliputi warna, tekstur, aroma,
juga susut bobot. Kemudian dilakukan uji bakteri dengan metode TBC. Hasil dan pembahasan tingkat cemaran mikroba pada sayuran. Sumber Lisiarta Munarsa 2005. Data yang dipaparkan pada tabel 2 mengenai tingkat paparan kontaminan mikroba secara umum di dua wilayah penghasil sayuran di Indonesia, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Data yang dipaparkan pada tabel 2 ini menunjukkan tingkat kontaminan mikroba secara umum yang cukup tinggi. Kemudian tabel 3 dan tabel 4. Tabel 3 tingkat kontaminasi Escherichia coli pada sayuran asal Bogor. Data yang dipaparkan pada tabel 3 menunjukkan tingkat kontaminan mikroba patogen E. coli pada sayuran asal Bogor, yaitu pada lettuce, wortel, dan tomat. Kemudian, data yang dipaparkan pada tabel 4 menunjukkan frekuensi terjadinya kontaminasi mikroba patogen Salmonella pada berbagai sayuran segar yang berasal dari Bogor cukup tinggi. Data yang dipaparkan tabel 4 dihasilkan uji presumptif adanya kontaminan Salmonella pada sampel sayuran. Dari 4 ulangan dihasilkan 2-4 ulangan positif adanya kontaminan Salmonella pada sampel sayuran segar, baik yang diambil dari lahan pertanian maupun sampel yang diambil dari pasar. Jenis sayuran yang diuji tersebut banyak dikonsumsi dalam keadaan segar oleh masyarakat. Diambil 4 dari masing-masing sampel yang ada pada pasar yang di tabel 8, yaitu pengaruh perlakuan temperatur terhadap tingkat kontaminan, akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Pembahasan bakteri asam laktat aman untuk pangan, tidak menghasilkan toksin pada makanan, sehingga sering disebut sebagai mikroorganisme yang meningkatkan nilai makanan atau food grade mikroorganisme. Bakteri asam laktat merupakan mikroorganisme tak beresiko terhadap kesehatan, generally recognized as safe atau aggressive. Dengan demikian, bakteri asam laktat memiliki potensi yang sangat besar untuk digunakan pada berbagai kebutuhan yang terkait dengan proses-proses untuk meningkatkan mutu keamanan pangan untuk menghasilkan pangan, termasuk sayuran segar yang sehat. Bakteri asam laktat berperan pula sebagai agen yang dapat mengawetkan pangan. Mekanisme lain bakteri asam laktat dalam mekanisme mikroba lain termasuk mikroba patogen adalah dengan cara menghasilkan bakteriosin. Bakteriosin adalah suatu metabolit yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat yang mampu menekan pertumbuhan dan bahkan mematikan mikroorganisme, termasuk mikroorganisme patogen. Tabel 7. Pengaruh penambahan asam asetat terhadap pengurangan Salmonella. Mekanisme lain kemampuan bakteri asam laktat dalam menekan mikroba kontaminan termasuk mikroba patogen adalah dengan menghasilkan senyawa hidrogen peroksida. Data tabel 7 menunjukkan senyawa hidrogen peroksida mampu menekan pertumbuhan bakteri patogen Salmonella. Semakin tinggi konsentrasi senyawa hidrogen peroksida yang dihasilkan, semakin besar kemampuan dalam menghambat pertumbuhan mikroba patogen tersebut. Tabel 8. Pengaruh perlakuan temperatur terhadap tingkat kontaminan. Bakteri asam laktat tumbuh optimum pada suhu ruang 30-37 derajat Celcius. Suhu yang juga merupakan kondisi optimum kinerja hidrogen peroksida dan asam asetat. Keadaan serupa juga terjadi pada kinerja metabolit yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat. Asam laktat, hidrogen peroksida, bakteriosin memiliki kinerja yang optimum pada suhu ruang. Kesimpulan, berdasarkan pemaparan mengenai pemanfaatan bakteri asam laktat untuk biosanitizer sayuran segar, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Berbagai komoditas sayuran segar telah terkontaminasi mikroba patogen E. coli dan Salmonella. 2. Frekuensi sayuran segar terkontaminasi mikroba patogen tinggi. 3. Bakteri asam laktat sebagai agen
preservatif sayuran segar yang potensial mampu menekan kontaminasi mikroba termasuk mikroba patogen. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan melampirkan video mengenai asam laktat dan juga cara pembuatan asam laktat menggunakan bahan lain.